Shalom saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa dalam acara The Good News Program bersama saya Pastor Andre Roland Klein. Satu sukacita kita boleh berjumpa bersama saat ini, dan doa saya kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara, dimanapun Anda berada. Haleluya. Saudaraku, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, 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 bahwa dia akan masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Saudaraku, yang menjadi kehendak Bapa ialah engkau percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Siapa? Yesus Kristus. Engkau bisa diselamatkan hanya melalui satu pribadi, yaitu melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudaraku, janji Tuhan itu sangat precise, sangat tepat bahwa keselamatan hanya melalui Dia. Tidak ada seorang pun yang dapat menjanjikan hal seperti itu, hanya Yesus. Tapi perhatikan, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis berusaha menyesatkan, bahkan menyesatkan begitu banyak orang, dan kalau mungkin dia juga menyesatkan orang-orang pilihan, termasuk kita. Itu sebabnya Tuhan katakan bertekunlah dalam doa, karena hari ini hari-hari yang amat sangat jahat. Saudaraku, jangan sampai engkau disesatkan oleh iblis. Engkau yang sudah dibenarkan oleh iman, engkau yang sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Pegang itu bahwa engkau adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut engkau dari tangan Kristus, sebab Dia yang sudah memilih kamu. Oleh sebab itu, pakai perisai iman. Jangan sampai iblis menyesatkan. Iblis menyesatkan bukan hanya kepada orang-orang di luar sana, tetapi bahkan jika mungkin juga terhadap orang-orang pilihan. Ingat, ketika Yesus setelah selesai dibaptis oleh Yohanes, Dia dibawa ke padang gurun. Dan di sana iblis mencobai Yesus. Iblis berusaha menyesatkan Yesus, sehingga dia katakan, kalau engkau ini anak Elohim, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yang kedua kali dia katakan, kalau engkau ini anak Elohim, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan ini, dan pasti dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menantang engkau. Saudaraku, ada satu hal yang iblis buang. Iblis berusaha menyesatkan. Ingat ketika Yesus setelah habis dibaptis oleh Yohanes, maka langit terbuka dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, ketika iblis membawa Yesus ke padang gurun, dia mencobai di padang gurun, dia katakan, kalau engkau ini anak Elohim, ada satu kata yang dihilangkan, yang dikasihi. Yesus adalah anak yang dikasihi Elohim, tapi iblis berusaha menghilangkan itu. Supaya apa? Supaya Yesus lupa bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Demikian juga kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Elohim. Kita adalah anak yang dikasihi oleh Yesus. Jangan pernah ragu, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan dia katakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka engkau pasti diselamatkan. Engkau tidak akan pernah tertinggal. Tapi yang menjadi kesedihan, begitu banyak orang di luar sana yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa karena mereka menolak Yesus. Nah, saudaraku, datang kepada Yesus. Mungkin saat ini kau sedang mengalami satu pergumulan yang begitu berat. Datang kepada Yesus. Mungkin kau tidak yakin akan keselamatanmu.
datang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan peristirahatan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi saat ini jika engkau masih bergumul, engkau masih berjuang untuk keselamatanmu, engkau masih berusaha untuk hidup kudus, engkau masih berusaha untuk hidup benar, datang pada Yesus. Dan Yesus akan menganugerahkan kepadamu kebenaran, kekudusan, bukan karena perbuatanmu, tetapi apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib. Darahnya tercurah karena kasih untuk membenarkanmu, untuk menguduskanmu sekali untuk selama-lamanya. Dia akan datang segera. Bahkan dikatakan dia datang sebagai pencuri. Tetapi bagi kita, anak-anak terang, dia tidak akan datang seperti pencuri. Kita akan baca firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama mulai. Saya akan bacakan secara cepat. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit. Bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Dengarkan baik, engkau tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, saudaraku. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Perhatikan ayat yang terakhir. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan, karena Elohim tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini dengar panggilan Tuhan Yesus. Dia tidak ingin satu orang pun terhilang. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Dia mau Anda, kita semua diselamatkan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau pasti diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya dan terima semua itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.